Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik sambil kita boleh bangkit berdiri hadirat Tuhan. Boleh rasanya tepuk tangan kita berikan dalam setengah menit ini di atas kepala sambil sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh sejenak lihat kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Mungkin jumpai minimal 4 orang berikan salaman. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Dia baik bagimu, Dia baik bagi setiap kita. Berapapun yang datang dengan haus dan lapar kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyertai dan memberkati umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan saudara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh sejenak ditampilkan, boleh Mazmur 91. Jikalau sudah ditampilkan katakan amin. Amin. Siap kita membaca firman Tuhan dengan lantang, amin. Yang siap katakan yes. Kita baca dengan lantang dan penuh sukacita. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, sorakan haleluya, 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 haleluya. Boleh angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara di hadirat Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami buka ibadah ini Tuhan, dengan wajah yang menghadapkan kepadamu. Kami rindukan hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu pagi ini. Terima kasih buat hari yang lalu, waktu yang baik. Pagi ini kami datang menguduskan hari Sabat-Mu. Terima kasih Bapa. Kau kuduskan kami, Kau layakkan kami. Ampuni segala ketidaklayakan dosa kami yang menghalangi kami dengan Engkau. Tuhan menguduskan kami, Tuhan membasuh kami, Tuhan menyembuhkan kami. Dan di dalam hadirat-Mu kami temukan segalanya. Di dalam hadirat-Mu yang beban berat Tuhan hiburkan. Di dalam hadirat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan di dalam hadirat-Mu kami temukan perkenanan dan kekuatan yang daripada-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami datang membawa sembah kami, syukur kami, menghaturkan persembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama klaim ibadah pagi ini adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Dan kami klaim ibadah pagi ini adalah ibadah yang menggenapi janji-janji Allah. Dan Roh Kudus bersemayam ada di tempat ini, melawat kami. Amen. Kami datang menyembah di bawah kaki-Mu. Di dalam satu nama kami menyembah nama Tuhan Yesus yang layak. Terima kasih Bapa, Engkau yang siap menyembah. Sama-sama kita berkata amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Kau yang layak. Kami ingat segala pengorbanan-Mu, segala kasih setia-Mu. Bersemayam di tempat ini, bertata di atas sembah. Sama-sama kita sejenak bersyukur padanya. Katakan Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Ingat kasih Yesus, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin, amin. Salib-Mu kami menang dan kami ada pagi ini. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang
merasakan kasih setia Tuhan, berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu mensucikan ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kemana Engkau yang berkuasa, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Dia yang bertahta di dalam kehidupan saya dan saudara, dan Dia mengerjakan rancangan-rancangan yang baik, mengerjakan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Ingat kasih-Nya, salib-Mu, ingat kebaikan-Nya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, berdaulat, sanggup, amin, melakukan mujizat. Kau yang haus dan lapar, angkat tanganmu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu,
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang sanggup, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam-Mu Bapa, ku aman, ku menang, ku sehat, ku dipulihkan. Come on everybody, lift up your hand, praise Jesus, worship His holy name. Dia ada di tempat ini, Dia hadir di tempat ini. Saya mengundang sama-sama kita menyembah Tuhan. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus.
Mungkin saya dan saudara kita tidak saling mengetahui problema yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai apa yang sedang menerpa kehidupan kita. Tetapi ketahuilah firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Amen. Bersabarlah di dalam kesesakanmu. Dan bertekunlah di dalam doa-doamu kepada Tuhan. Yakin dan percaya Dia yang sanggup mengubahkan segala penderitaan kita, diubahkan menjadi tari-tarian di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa. Kami pandang kebesaran-Mu. Kami hadapkan wajah kami ke dalam kedaulatan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara di hadirat Tuhan. Mari pandang Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menolong, Engkau menghibur, Engkau menegur kami. Terima kasih. Terima kasih. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, sing. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari jemaat Tuhan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Pandang Yesus, katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya to the Lord Jesus. Haleluya. Terus jemaat Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan CHS datang menyembahnya. Haleluya.
dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sorakan Yesus dahsyat. Oh, ya ralaba. Oh, kami persembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan, kedahsyatan, keagungan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus, Allah beserta kami. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, dan Tuhan Yesus yang sedang kami sembah dan kami elu-elukan pagi ini. Engkau yang mau lebih lagi menari, melompat dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi saya menyapa shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom umat-umat yang diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, katakan yuh. Datang bersyukur di hadirat Tuhan pagi ini, amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan datang bersyukur di hadirat Tuhan. Datang bersyukur di hadirat Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hey, oh, mari sama-sama kita bersenandung. Na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jalan bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah. Angkat tangan saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Yang bisa melompat. One, two, come on. Melompat pagi. Amin. Sebab rahmat-Mu setiap pagi. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Mari jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Amin. Angkat kedua tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Yang bisa melompat. One, two, come on. Lompat bagimu, amin. Siap memuji, melompat pada Tuhan. One, two, three, go. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik, bahwasan untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan di hadirat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tangan kita, katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau melompat kaki, come on, melompat, amin. Sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi datang bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk
selamanya. kasih setia. Mari bersenandung, katakan na 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 na. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus mati, bangkit dan menjadikan kita pemenang. Sehingga di tahun ini kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi kita bangkit dan menjadi terang. Sesudah menjadi pemenang, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Lihat kiri kanan, katakan, engkau umat-umat pemenang. Engkau umat-umat pemenang. Engkau dan saya umat-umat pemenang. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, katakan, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Anak-anak muda dan tua muda, angkat tangan kita, katakan Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya katakan ye 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 ye. All the time, Jesus you are good. Yang wanita katakan, kau yang hidup. Amin, 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 amin. Mari para pria Tuhan katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Mari jemaat CHS datang antusias menyembah Tuhan, katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi menyerahkan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau setia. Angkat tangan kita, kata Tuhan, katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Oh, oh, oh. Katakan Yesus, come on. Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Somebody say diberkati, amin. Sebelum duduk katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau orang yang diberkati Tuhan, amin. Boleh kembali duduk saudaraku di hadirat Tuhan. Minggu ini Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tapi tugas kita bukan hanya menerima kehidupan yang sudah diberikan Tuhan, tetapi mengerjakan keselamatan kita. Amin. Yang mau katakan amin. Sejenak kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu, Tuhan Yesus. Dengan Roh-Mu hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai langkah-langkah orang yang percaya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sama-sama kami mengundang kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Pandang Yesus dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat mengikuti hidup setiap kami. Sebab Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu.
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu yang menghiasi hidup kami. Tak habis-habisnya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami kecap kebaikan-Mu. Kami kecap kebaikan-Mu. Dengan percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara yang mungkin datang bersama keluarga, saya mengajak sama-sama bergandengan tangan saudaraku. Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Bukan suatu kebetulan Tuhan taruh kami di satu keluarga demi keluarga, dengan kepribadian karakter yang berbeda-beda. Tetapi satu pandangan kami Tuhan, biar keluarga kami adalah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam keluarga kami ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Waktu yang lalu kami lihat betapa Tuhan pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan biar kami percaya di tahun 2024 ini Tuhan pakai keluarga kami boleh melayani Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan, dan terlebih mengerjakan keselamatan kami. Biar kami pribadi demi pribadi, saudara, keluarga demi keluarga, saling menopang, saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat keluarga ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terlalu baik Kau dalam hidup kami. Kau amat-amati kehidupan kami. Sedetik pun tidak pernah tidak Kau amat-amati kehidupan kami Tuhan. Kau tolong kami, Kau bela kami, Kau berkati kami, Kau sembuhkan kami, Kau urapi kami. Makasih Tuhan, makasih. Pandang Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Keluarga datang menyembah. Tanda mujizat Yesus bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Yesus bersamaku, Yesus di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
menjadi sebuah doa kami Tuhan, hidup kami mengenapi firman Tuhan. Ya, Kau memampukan kami sepanjang hari ini. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada. Jasmani kami yang sehat semuanya berjalan dengan baik. Keluarga yang baik, rekan-rekan yang baik, dan tempat ibadah yang baik. Kami percaya Tuhan berkati ibadah saat ini Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, hikmat Allah Roh Kudus ada di tempat ini dan mengurapi memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siapkan kantor. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan para imam pemuji penyembah. Haleluya. Baik. Shalom Bapak Ibu, shalom. Mari lihat kanan kiri sekali lagi. Lihat aja. Kasih senyuman yang terbaik. Sambil angguk-anggukkan kepala. Begitu. Baik. Gimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Dengan kita meresponi sebuah penyembahan kita, maka saya percaya hadirat Tuhan itu bukan karena peran 1-2 orang, tapi semuanya berperan. Ibadah ini ada kemuliaan Tuhan atau tidak, ya, tergantung kita pribadi menyingkapinya. Haleluya. Baik, tema firman Tuhan di saat ini adalah lahir untuk menderita. Katakan sama-sama ya, 1, 2, 3. Lahir untuk menderita. Mari kita akan baca dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 di media sudah ada. Mari kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Baik, sekali lagi saya akan bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita akan setuju bahwa kehidupan kita ini yang dianugerahkan Tuhan dan apa yang kita nikmati hari ini adalah sebuah bukti. Yang pertama, kebesaran Tuhan. Yang berikutnya adalah hasil taburan kita yang dulu-dulu yang membuahkan yang baik untuk kita nikmati hari ini. Amin. Nah, berbicara kelahiran, ya, menurut sebuah survei, populasi dunia itu sudah mencapai mungkin kurang lebih 7-8 miliar. Ya. Ternyata nomor 1 populasi yang paling padat itu di mana situ? India, ya, Cina, Amerika, lalu nomor 4 itu Indonesia. Ya. India itu 1,4 sekian miliar. Tiongkok itu, Cina itu 1,25 miliar. Amerika itu 341 juta. Indonesia itu hampir 280 juta. Itu Indonesia ada di peringkat 4. Nah, tadi pagi jam-jam 5 kurang saya coba lihat secara online. Ya, karena saya mendapatkan data begini. Di slide berikutnya, ya, UNICEF itu memperkirakan ada sekitar 353.000 bayi yang lahir setiap hari. Lalu 255 bayi yang lahir setiap menit. Terus dikatakan 4 bayi yang lahir setiap detik seluruh dunia. Tadi pagi saya coba bertambah terus. Benar juga. Bertambah sekian miliar, belakangnya itu bertambah seperti hitungan detik. Jadi ini akuratnya seperti ini. Ada 353.000 bayi lahir setiap hari. Berarti populasi manusia di dunia ini akan semakin bertambah. Nah, berbicara kelahiran, setiap orang pasti ingin anaknya menjadi yang terbaik. Amin ya. Kalau kita punya anak kecil, bahkan selamat kepada Erik yang sudah punya anak perempuan. Namanya
Tadia Dalet Purba. Ini katanya karena tahun Ayin Dalet, makanya dia akan mengenang itu Dalet, artinya pintu terbuka. Haleluya. Pasti dia akan mempunyai iman. Kenapa dikasih nama seperti itu? Sesuai dengan imannya, kelak pintu-pintu akan terbuka. Entah keberhasilan, kepandaian, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Pasti dalam saya orang Jawa, orang Pati Jawa Tengah, istri saya orang Batak. Di orang Jawa itu ada istilah begini, udah sana merantau sana, biar kamu jadi orang. Gitu. Gak tahu sama nggak sama nggak ya? Sama. Saya disuruh pergi dari rumah, pergi sana, biar kamu jadi orang. Lah, selama ini jadi apa? Kan gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Ini istilah inilah ya yang menjadi doa kita sebagai orang tua, kelak anak-anak kita menjadi orang. Padahal kalau secara lahiriah ya sudah jadi orang. Betul ya? Nah, para orang tua mungkin sudah punya cita-cita dan harapan, menggantungkan, bahkan kalau di kami ini setiap lahir cenger supaya nggak cerewet, itunya mulutnya dioles-oles sama ulekan. Ulekan itu supaya nggak cerewet nanti. Toh nyatanya juga masih ada cerewet kok. Yang biasanya cerewet itu laki-laki atau perempuan? Ada nggak laki-laki yang cerewet? Ada. Tapi banyak kan? Karena perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata setiap hari. Lalu laki-laki itu cuman berapa? 13.000. Bedanya 7.000. Jadi kalau mungkin ada laki-laki yang cerewet, ya wajar, nggak wajar. Karena bandingannya cuman 7.000 kata. Kira-kira yang datang sama suami, istri atau rekan-rekan, lihat dulu, kamu cerewet nggak? Coba lihat dulu, cerewet nggak? Nah, itu doa orang tua. Sang anak kelak, ya, menjadi penerus. Sang anak kelak diberkati di mana Tuhan telah tetapkan tanah yang Tuhan janjikan. Ya, sang anak kelak akan berhasil. Makanya sang anak adalah menjadi milik pusakanya Tuhan, titipannya Tuhan. Berbicara kelahiran, ya mungkin anakku inilah yang akan meneruskan ini dan itu. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan dalam dunia, malaikat berkata, namai dia Immanuel. El itu bahasa Ibraninya ada Allah. Immanuel itu adalah beserta dengan kita. Jadi Allah beserta dengan kita. Jadi banggalah Bapak Ibu, di dalam kekristenan Tuhan itu menyertai kita. Amin. Jangan ragu tentang penyertaan Tuhan. Haleluya. Kita harus menyadari, percaya atau nggak percaya, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Katakan haleluya. Nah, kehadiran Kristus adalah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus adalah kehadiran surga buat kita. Karena ya ada banyak orang berkata gini, mempunyai Kristus, mempunyai segalanya. Benar nggak itu? Terjadi menurut iman kita. Memiliki Yesus adalah memiliki segalanya. Terkadang masalah itu membuat kita sedih atau membuat kita bersuka cita, atau membuat kita nggak diberkati, atau membuat kita diberkati, itu tergantung respon kita. Amin. Masalah itu baik nggak? Baik. Masalah itu baik. Jadi saya berharap kalau ada masalah, jangan buru-buru ditengking. Siapa tahu lewat itu ada datang promosi dari Tuhan. Amin. Ada jalan terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu setiap kita membaca sebuah kisah rasul-rasul sampai dia di penjara gara-gara memberitakan, itu adalah penderitaan mungkin
Mungkin hari ini, ya hari ini kita datang ke sini dengan kehujanan. Mungkin itu salah satu kecil penderitaan, betul nggak? Mungkin nanti yang wanita kehujanan, aduh bedaknya udah luntur, aduh capek-capek tadi udah tebel, nggak apa-apa, itu sedikit saja. Penderitaan nggak itu? Sampai suaminya, woi Beldit, lama amat sih. Nah, penderitaan buat suami istri. Kalau pria kan nggak usah make up, cukup gini aja udah cukup. Betul nggak pria? Iya. Kalau wanita? Ada budget tiap bulan untuk itu curhatan para pria sebenarnya. Ya. Harus menyediakan budget, ya. Jadi kalau diberkatilah kaum pria yang apa adanya, dan diberkatilah kaum wanita yang mau mempercantik diri. Amin. Coba. Yang penting kita ini, ya memang semuanya tampak luar itu penting. Dalam kehidupan kita ini juga disuruh merawat tubuh. Karena ini adalah baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus. Dalam bergereja pun, ya, di tempat ini pun, ya nanti kita akan doakan para hamba Tuhan yang sudah kami sepakati untuk dalam tim pembangunan. Nanti kita akan berdoa untuk mereka. Ya mohon maaf mungkin di luar agak-agak sepet dilihat gitu ya. Karena memang dalam renovasi, puji Tuhan, terima kasih buat doa Bapak Ibu. Ruang sekolah minggu sudah lebar. Anak-anak saya tadi tanya ke belakang, gimana dingin? Dingin. Puji Tuhan. Ya, toilet sudah dipindahkan keluar, jadi udah luas. Di dalamnya ada 2 AC, 2 PK, nama 1 PK. Tadi saya tanya, nggak usah dinyalain Pak, cukup 1 saja, udah kedinginan. Jadi biarkan anak-anak kita nyaman dan kita pun nyaman. Jadi jangan kita nyaman, anak-anak bodo amat, anak kecil tahu apa, nggak boleh. Jadi kita harus memikirkan mereka, karena mereka adalah generasi kita. Amin. Supaya mereka nanti dikenang, oh saya pernah ibadah di GBI. Ya, saya cuma berpesan gini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu diberkati, ya banyak berkatnya sehingga Bapak Ibu udah nggak tinggal lagi di area sini, udah pergilah ke luar negeri, udah tinggallah tetap di sana sini, keluar kota. Jangan lupa, engkau pernah dibesarkan imanmu di GBJHS. Amin. Lihat kanan kiri, jangan lupa. Jangan lupa, bilang kanan kiri, jangan lupa. Ya. Ini tempat bersejarah buat kita. Ya. Saya percaya ini bersejarah. Orang kalau di sini lihat ini kita berdiri di antara. Terima kasih buat rekan mana tadi? Yang tinggal di mana Kak? Di Ibu di Poleko, dan dia lihat sini, oh kaget ini ada gereja di antara kafe-kafe, di antara rumput-rumput, ya. Jadi bersyukurlah. Mungkin Bapak Ibu sekali lagi datang ke tempat ini penuh dengan rintangan. Anggap saja itu ngikut Tuhan itu harus pikul salib, ya. Nanti pulang pun tadi datang hujan, pergi hujan, anggaplah itu pikul salib. Memang saya setuju, salib kita memang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang apa lagi? Besar lah, pokoknya ukurannya S, M, L, SL, double SL, triple SL, paling benar lagi apa? 5 XL. Tapi bukan karena aduh berat Pak, salibku besar. Tidak, salib kecil pun kalau meresponinya tidak dengan hati bersyukur, itu akan menjadi beban yang berat. Amin. Kita harus berjalan tadi sesuai dengan pujian tadi, hidupku harus menggenapi firman Tuhan. Capek boleh?
Lelah boleh? Yang nggak boleh? Menyerah. Capek boleh menghadapi dunia ini, menghadapi persoalan hidup. Lelah boleh, Tuhan. Boleh nggak aku bilang capek? Boleh. Yang nggak boleh itu kamu nyerah. Kalau engkau nyerah, engkau sudah tidak akan berjalan lagi. Dan engkau cukup berhenti sampai di situ. Maka ketika engkau berhenti, sudah. Yang namanya jadi pemenang, yang namanya jadi terang, tidak akan terwujud dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kehadiran Kristus adalah sebuah sukacita besar, yaitu karena kehadirannya memberikan teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada pernah satu orang yang hidup lebih miskin daripada Yesus, yang mana dilahirkan di tempat binatang, betul? Palungan, meminjam kuburan, yaitu Yusuf dari Arimatea, orang kaya, dipakai sementara waktu. Di dalam Filipi 1 ayat 29, ya, Filipi pasal 1 ayat 29, Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan apakah yang kita alami? Kesusahan apa yang kita alami? Tidak sebanding yang Tuhan alami. Saya pernah menggelitik ketika membaca formulir penyerahan anak. Karena di situ nama lengkap, tempat lahir. Nama lengkap, tempat lahir, lalu alamat lengkap. Lalu tempat lahir ditulis rumah sakit ABC. Maksudnya di kota mana kan gitu kan. Kalau di daerah-daerah CBL ini bisa katakan di Bekasi umumnya. Tapi di saya sebut saja Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang gitu kan. Jadi itu masih mending kan. Yesus lahir di Palungan, tempatnya rumput untuk makan domba. Kira-kira baunya kayak mana? Bau wedus itu atau kambing itu bau ya. Kalau bahasa Jawa itu prengus atau apa ya? Baunya bagaimana ya? Pokoknya bau kambing, bau domba itu nggak sedap. Mungkin kalau nggak pernah saya temukan orang lahiran minimal di mana? Minimal di bidan dan sekarang ya, sepakat ya. Masih ada AC-nya, betul? Masih ada tempat tidur, masih wangi. Tapi Yesus lahir di situ. Bahkan Yesus meminjam kuburan tersebut selama cuma 3 hari. Lalu ia bangkit. Ya, di tengah-tengah kelahirannya dan kebangkitannya, kesengsaraan, pencobaan, pergumulan. Setelah ia besar, ia ditolak, ia diejek, lalu endingnya dipaku di atas kayu salib. Wow, penderitaan apakah yang ke dalam kehidupan kita yang dapat menyamai penderitaan? Karena dia lahir untuk menderita. Nah, tidak ada orang yang lebih susah daripada Kristus. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada Yesus. Tidak ada orang yang lebih menanggung beban berat daripada Yesus. Jadi jangan sampai kita berpikir, Tuhan, aku kok miskin banget, aku kok gini dan sebagainya, aku kok susah banget. Ingat, Yesus sudah mengalami itu. Lalu berkata gini, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah
berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Berkata ku kaya karena perbuatannya atas kita. Kita katakan syukur, syukur. Jadi ini perkataan iman. Yuk, yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata banyak hal. Dalam arti ini, miskin berbicara ketidakmampuan, lemah dalam fisik, dalam hal apapun, dalam ketidakmampuan kita terhadap Tuhan. Ayo, Yesus sudah mengalami. Yesus lahir untuk menderita. Buat siapa? Buat kita. Kira-kira orang miskin jadi kaya itu enak gak? Enak. Siapa sih yang gak mau jadi miskin jadi kaya? Yang gak enak itu dari mau pilih mana? Miskin jadi kaya tentunya, sepakat, nomor 1. Yang gak enak itu dari kaya diberkati Tuhan. Wow, haleluya. Berkat melimpah dan tinggal bersiul saja berkat datang, seolah gitu kan. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dari ketidak terbatas jadi terbatas. Dari penghuni surga dia datang ke bumi ini yang terbatas. Kira-kira kalau Bapak Ibu, ini suami yang baik di sini semua, ngasih budget ke istrinya, tak kasih budget, gak usah banyak-banyak, 10 juta sebulan, seneng gak kira-kira? Seneng lah. Tapi berubah, ya, itu tak terbatas mungkin dalam kebutuhan, tapi tiba-tiba berubah jadi terbatas 50.000 sehari. Kira-kira terbatas gak itu? Terbatas. Yang tadinya sekian puluh juta habis no. Dah. Jadi 50.000 sehari. Kira-kira kalau 50 sehari dikali sebulan berapa? 1.500.000 lah. Terbatas. Jadi kalau Yesus sudah memberikan teladan seperti ini, dia lahir untuk menderita, penderitaan apakah yang dapat menyamainya? Kalau kita masih sehat hari ini, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Yesus sudah mengalami. Amin. Nah, 1 Samuel 5 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi inilah yang Tuhan minta, ketaatan kita. Katakan sama-sama, taat. Ngomong kanan kiri, taat. Aduh, tadi jemuran belum diangkat ya, gimana nih hujan kenceng ya. Aduh, bocor ini kamar ini, bocor ini. Waktu 2 jam ini, paling lama 2 jam, kita mempersembahkan waktu buat Tuhan. Katanya memberi yang terbaik itulah yang harus fokus sama Tuhan. Nah, dalam kitab Samuel dikatakan, ketaatan lebih indah daripada persembahan. Ya. Jadi, ketaatan kita, Tuhan minta itu. Pertanyaannya, mudahkah menjalankan kehendak Tuhan? Mudah nggak? Halo, mudah nggak? Ada nggak di situ di slide-nya? Tanya, fellowship kanan kiri. Mudah nggak menjalankan kehendak Tuhan? Tidak mudah. Tidak mudah. Jikalau engkau mau menjalankan kehendak setan, itu gampang. Benar? Mana menjalankan kehendak Tuhan atau kehendak setan? Yang gampang yang mana? Kehendak setan. Bapak Ibu harus bersiap, berjuang, ya, untuk diejek, untuk dibuang, dihina, difitnah. Saya ingat pertama kali dulu saya masih bujangan.
Karena GBI Cibitung buka ranting di daerah-daerah Cikarang. Namanya GBI Taman Aster. Di situ saya tinggal, ya karena itu gereja, ya saya tinggal bersama dengan ketiga rekan saya. Lalu singkat cerita, gereja itu dilarang. Gereja itu dilarang, diresolusi lah. Tapi luar biasa pembelaan Tuhan itu. Jadi yang melarang itu ada yang kerja di pabrik oli, sehingga apa? Ada ketumpahan oli, lalu ada yang kecelakaan lah, ada yang di PHK, ada yang tabrakan, segala macam. Pokoknya yang ikut demo itu sepertinya, ya kita memang disuruh Tuhan untuk memberkati mereka. Sepertinya pembelaan Tuhan itu nyata. Ya, saya percaya karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Dan ini pun, gereja ini pun itu miliknya Tuhan. Yang dipersiapkan supaya kita ada di dalamnya. Ini pekerjaan Tuhan. Allah menyiapkan sesuatu yang baik agar kita beribadah. Maka saya percaya ketika kita membawa hati, membawa waktu, sumber daya, dalam satu keluarga kita ibadah, Tuhan memberkati dan melindungi. Ketika suatu hari saya di daerah-daerah Tambun, lalu ada yang melarang. Sehingga yang melarang ini sakit. Katanya kita guna-gunain. Saya nggak suruh Bapak Ibu. Siapa yang masih kedukun di sini? Jangan angkat tangan. Nggak ada ya? Nggak ada. Cukup tabib kita adalah Tuhan. Amin. Jadi menurut mereka, waduh, kelompok mereka guna-gunain sehingga kami sakit. Aduh, dilarang. Di kontrakan pun mau ngontrak ditanya, anak Tuhan atau enggak? Orang Kristen nggak boleh kan? Pasti pernah ngalami. Lihat KTP-nya, apalagi KTP saya pekerjaan, pendeta. Wow, udah ketahuan itu. Kalau saudara kan mungkin pekerjaannya pegawai swasta. Saya ini tulis, makanya saya itu ke Malaysia. Itu susah. Dilihat dari ujung rambut. Ngapain ke sana? Padahal pelayanan. Ngapain kamu masuk dari Kuala Lumpur keluar dari Tawau, Kalimantan Utara? Udah punya tiket belum? Kayak mencurigakan. Rasanya apa yang mencurigakan dalam raut muka saya ini? Apakah muka saya muka India atau muka apa? Dan nggak tahu saya. Muka Bangladesh atau muka Kuwait atau dan sebagainya. Setiap saya pergi ya ke luar negeri, pasti saya itu bermasalah. Ke Israel, tas saya sampai dicek dan sebagainya. Apa karena nama saya? Nggak tahu. Apakah karena KTP saya? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas semua lolos, cuman si Sadiman doang ini yang enggak. Ya menjadi doa saya biar satu jemaat ini pergi ke Israel semua itu alangkah baiknya. Nah, ada yang nggak percaya. Aminkan aja. Ya. 1 Petrus 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Yesus lahir untuk menderita. Penderitaan kita bukanlah karena kita berbuat jahat, tapi karena menderita karena berbuat baik. Karena kebenaran. Sekali lagi, karena kebenaran. Jadi kalau berbicara kebenaran, ini saya sampaikan kemarin di Umas, berkata gini. Kalau kita nanam pohon cabai, tumbuh rumput, benar? Siapa yang pernah nanam rumput, tumbuh pohon cabai? Nggak ada kan? Sekali lagi, ketika kita nanam pohon cabai, tumbuh rumput. Artinya apa? Jika kita menanam kebaikan, kebenaran, ada akan hal yang buruk mengikuti. Namun jika kita menanam hal yang jelek, yang buruk, maka kebaikan gak akan mengikuti. Setuju?
Di depan ada pepaya. Nanam pepaya tumbuh rumput. Nanam rumput, ya rumput. Seperti itulah artinya. Ketika kita menanam kebenaran, maka hal buruk akan mengikuti. Ketika kita menanam hal yang buruk, maka kebenaran yang akan mengikuti. Karena orang kalau sudah nama baik, ya tercemar, sampai kapan dia akan? Seumur hidup. Oleh karena itu, penderitaan kita karena kita melakukan kebenaran. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, berbicara teladan, ada satu yang ditiru, yang baik, yang dicontoh. Tentang perbuatan, apalagi kelakuan, sifat, dan sebagainya. Nah, bicara teladan, ditunjukkan kepada orang tua, pendidik, para rohaniawan, dan para pemimpin masyarakat. Ini yang lebih penting. Tapi jangan lupa, kita semuanya ini juga harus menjadi teladan. Bukan saja untuk para orang tua, pendidik, ya, guru, digugu dan ditiru. Rohaniawan atau pemimpin masyarakat. Sebab mereka adalah orang-orang yang dianggap telah belajar dari pengalaman yang lebih panjang. Kita harus semuanya harus jadi teladan. Amin. Amin. Mau nggak mau, mampu nggak mampu. Yang berikutnya adalah, bukankah keteladanan dengan kriteria tersebut tadi harus dicapai melalui perjalanan atau perjuangan yang panjang, proses jatuh bangun, pengalaman dan pembelajaran yang seringkali menyakitkan. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya selalu katakan kemenangan kita akan menjadi kesaksian kita. Amin. Dan keteladanan tidak ditentukan oleh banyaknya usia. Oh, dia lebih karena dia banyak makan garam. Kira-kira banyak makan garam? Jadi ternyata tidak ditentukan oleh banyaknya usia. Sekali lagi, saya berdoa dan mengajak kita di jemaat GBI CHS ini, City Harvest Sakinah ini, untuk kita menjadi teladan. Dalam hal apa? Slide terakhir yang kedua. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam yang Tuhan minta ini dalam perkataan kita harus jadi teladan. Amin. Dalam tingkah laku sehari-hari. Karena hidup kita ini bagaikan kertas yang putih. Baik buruknya dunia melihat. Dan kita pun, kita setuju. Kita akan mengukir, menulis di dalam buku kehidupan kita hal yang baik. Setuju? Jadilah orang tua yang jadi teladan. Jadilah anak yang jadi teladan. Haleluya. Yang terakhir. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa tidak dapat dibandingkan dengan amin. Sama-sama ngomong kanan kiri. Aku percaya loh. Dengan ayat ini bilang. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat. Haleluya. Mungkin kita hari-hari ini atau sekarang ini mengalami penderitaan. Dari mana? Dari rekan kita, orang terdekat. Siapa itu? Yang menajamkan kita siapa? Pasangan kita, yaitu suami, istri, anak, keluarga kita. Apalagi kalau satu rumah sama mertua, yang mungkin ada yang cerewet. Ya, jangan lupa, itu mungkin sebagian kecil penderitaan yang harus kita lewati. Karena kita sedang menjalankan kebenaran. Tapi jangan lupa, kemuliaannya yang akan dinyatakan
di depan sana lebih besar, lebih dahsyat, lebih mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari yang wanita katakan pujian ini, yang pria kita bersembah Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Anda mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, inilah yang ku. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengakui bahwa Engkaulah berdaulat atas kehidupan kami. Ya Yesus, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari yang pria katakan pujian ini, yang wanita berdoa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekarang yang wanita katakan pujian ini, yang pria berdoa kepada Tuhan. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Menjadi kesepakatan kami dengan Tuhan, kemanapun kami pergi, oh, hati kami untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, inilah yang ku
hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Yang kami sembah, Engkau Yesus, penolong dalam hidup Tuhan kami. mampukan kami, Tuhan mampukan berkati umat. Kekuatan dalam hidup kami. Yesus, Berkati ku kami, menyembah. kami mengalami sebuah penderitaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melewati Tuhan. Kau perisai hidup kami. Hinaralaba ya ralabu, Shederalaba kanamasya daralaba ralaba, Hinaralaba ralaba 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 ralaba, Hinaralaba ralaba 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 ralaba, Hinaralaba ralaba 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 ralaba, Shadaralaba ralaba 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 ralaba, Hinaralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Yesus, Kau setia, Kau setia Tuhan. Jesus, Kau mulia, Kau setia, dan Kau layak terima Berbicara atas umat, berbicara atas kami pribadi demi pribadi. Hampiri umat, hampiri Tuhan. Haleluya, shout Jesus Lord. Mari hampiri Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Membawa pergumulanmu, membawa masalah, bawa kepada Tuhan.
menjauhi rohmu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati perkataan kami. Dalam tingkah laku kami, dalam kesetiaan kami, dalam kesucian hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Kau memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga sebuah teladan akan kami dapati dalam kehidupan kami. Engkau dapati kami menjadi teladan pada rekan-rekan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami ucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk tepuk tangan dulu. Muliakan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, saya akan mendoakan kepada tim panitia pembangunan di gereja ini. Saya silakan yang diketuai oleh Pak Efredi Nababan. Ayo yang kemarin sudah kita ada Pak cek. Pak Mora, Dameria Siregar, lalu Bapak Ibu, saya mohon dukungan dan kami mohon dukungan. Mereka adalah panitia pembangunan gereja ini. Ya, mohon didukung dan didoakan supaya lebih baik ke depan. Haleluya. Mari arahkan tangan Bapak Ibu, kita berdoa buat mereka. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus urapi. Ku berikan hatiku Engkau mengurapi dan jiwaku yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semuanya Terbuka jalan-jalan mujizat Tuhan, terbuka pintu di mujizat dalam Tuhan, terbuka pertolongan Tuhan. hidupku. Berikan mereka hikmat Di Allah, setiap waktu. berikan mereka keunitian Tuhan. Amin. Melakukan hal yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. DGBCHS dalam nama Yesus, sama menumpahkan tangan atas mereka, mengurapi mereka Tuhan, dan mereka bergerak maju bersama dengan Tuhan, bersama dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hatiku dan jiwaku. Urapi hamba-hambamu Tuhan, urapi Tuhan, lakukan Semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Tuhan sertai mereka, sertai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, dipersilahkan yang membawa pengumuman.
Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini dapat memberkati kita semua. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah memberkati kita di pagi ini, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman. Biarlah pelayanannya semakin diberkati, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini, tolong dilambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Welcome home Bapak Ibu, selamat datang. Kami mengucapkan selamat datang beribadah di GBI CHS di tempat ini. Dan kami mengajak Bapak Ibu di minggu-minggu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, pengumuman sepekan, minggu depan tanggal 24 Maret kita akan mengadakan ibadah raya di tempat ini disertai dengan sekolah minggu dimulai pukul 10 WIB. Kalau ada Bapak Ibu jemaat GBI CHS yang rindu diadakan kul setiap hari Jumat, boleh menghubungi pengerja di tempat ini atau boleh juga menghubungi Bapak Edo. Di belakang juga Bapak Ibu kita ada kota misi 2000. Ini nanti kota misi ini Bapak Ibu diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Dan kalau ada juga Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pembangunan gereja kita atau mau jadi donatur di tempat ini, boleh juga nanti menghubungi pengerja di tempat ini. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia dahsyat, berkatnya sempurna dalam hidup kita. Amin. Sejenak kita memberikan persembahan kita yang kedua, korban syukur kita. Tapi sebelum kita berdoa, sama-sama arahkan tangan kita pada keluarga kita yang baru. Welcome home, selamat datang Bapak Ibu. Sama-sama boleh tumpangkan tangan kita satu dalam doa. Mengucap syukur buat keluarga baru kami di tempat ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan membawa keluarga kami ini datang beribadah, menyembah, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mengenal setiap kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, setiap detailnya Tuhan tahu. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengurapi. Dan melalui saudara kami ini, firman Tuhan digenapi. Dan kami boleh sama-sama saling diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat saudara kami yang Tuhan boleh tempatkan di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Dan sebentar juga kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Bukan seberapa banyak yang dapat kami berikan, tetapi karena respon hati yang Tuhan lihat, tanda kami memberi, kami mengasihi Tuhan. Tuhan perbesar kapasitas setiap kami yang boleh memberi dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, setiap apa yang kami lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan jamah setiap pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Engkau yang siap memberi, sama-sama berkata amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan amin, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib
Karena kuasa dalam namanya. Siapa namanya? Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya. Yang bertugas untuk berdoa siapa? Saya persilahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mengundang sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Namanya Yesusku luar biasa. Panggil nama Yesus, Yesusku luar biasa. Nama di atas segala nama, Yesusku luar biasa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, atas berkat dan karunia yang kami terima ya Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami diingatkan Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Abraham C. Sadiman ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu ini dipakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Berkati Bu Gembala juga Tuhan, berkati anak-anaknya, biar kiranya Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu di mana ditempatkan di GBCS ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Adapun beban permasalahan ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, Engkau lah yang punya jawaban ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sakit maupun yang mempunyai perkara-perkara yang hebat ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apapun masalah kami ya Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Apapun rencana kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan ya Tuhan rencana kami Tuhan. Kami tahu Tuhan beban-beban berat yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesuslah yang punya jalan ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan dapat memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS, GB yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap visi misi kami yang selalu kami doakan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di tempat ini akan ada 2.200 jiwa yang siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk akan adanya 20 tim doa dan 10 kul ya Tuhan. Dan akan terjadi 2 kali ibadah ya Tuhan. Dan kami itu percaya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Tuhan Yesus akan menyempurnakannya itu Tuhan semua. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di tempat ini Tuhan, mau WL, singer, pemusik, multimedia, dan sekolah minggu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami berikan ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Tuhan untuk ruang sekolah minggu yang sekarang kami renovasi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sekarang Tuhan lebih memuji lagi, lebih mau untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tim pembangunan yang telah kami bentuk ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun semua yang kamu lakukan hanya untuk memperlebar GBCS ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan rencana-rencana kami Tuhan, hanya Engkau lah yang akan meluruskannya ya Tuhan. Engkau yang akan mencukupkannya ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap lingkungan di sekitar lingkungan GBCS ini Tuhan. Apapun itu bentuk-bentuknya yang permasalahan kecil Tuhan, biarlah Tuhan yang akan melindungi GB tempat ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemilihan presiden yang sebentar lagi akan diumumkan ya Tuhan. Biarlah kiranya nanti akan terpilih presiden yang terpilih hanya berdasarkan keinginan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, tak lupa juga kami berdoa untuk Gembala Rayon 18 Pak Andi Markus ya Tuhan berserta jajarannya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati juga, berkati GB Rayon 18, biar akan membuka ranting-ranting yang baru ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan memberkati, banyak jiwa-jiwa yang akan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Bapak yang baik, adapun sebentar lagi kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati kami, biar tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Ibadah kita telah selesai, mari angkat tangan serahkan bagi Tuhan. Kiranya apa yang kau dengar hari ini lakukanlah dengan setia.
maka kiranya berkat Allah dicurahkannya atas kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membimbing, menyertai, memberikan kau damai dan sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.